dinyatakan atau dipertanyakan mana di dalam Al-Qur'an yang sebuah ayat yang menjelaskan bahwa nabi itu dekat dengan Allah, ya. Jadi seakan-akan dipersepsi jin itu jahat, kemudian nabi dekat dengan yang jahat itu, dekat dengan jin, ya. Ketika jin, nabi digambarkan dekat dengan jin, ya. Tetapi ketika dengan Allah yang itu maha baik, ya, dipertanyakan mana ayat bahwasanya nabi itu dekat dengan Allah. Bahkan paling sabarnya orang yang sabar, itulah nabi. Ya. Pertanyaannya, nabi orang yang bertakwa atau tidak? Ketika Allah menyatakan Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa, nabi itu termasuk orang yang bertakwa apa tidak? Ya, jelas nabi itu adalah orang yang bertakwa. Bahkan nabi itu paling bertakwanya orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, rizki, waktu, kesempatan, keluarga, saudara, lingkungan, teman-teman, sahabat, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa bahagia, selamat dan sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan menanggapi suatu fenomena yang sedang hangat diberitakan ya di media massa, ya, yaitu seseorang yang mempersoalkan atau menyatakan bahwasanya nabi itu dekat dengan jin, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menyatakan mana ada ayat yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah, katanya, ya. Kali ini kita akan menjawab, merespon dua pernyataan itu, ya, satu pernyataan dan yang kedua adalah pertanyaan. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk pada masalah intinya, ya, jadi tentang jin ini, ya, sebenarnya dijelaskan di dalam surat jin itu sendiri, ya, di surat 72, ya. Kalau kita buka surat jin ayat 11, ya, ayat 13 dan ayat 14, di situ jelas digambarkan bahwasanya sejatinya jin itu tidak hanya jahat, tetapi ada juga jin yang baik. Ada jin yang soleh, dikatakan seperti itu, yang berbuat perbaikan dan kebaikan. Ada jin yang berbuat kerusakan, ya. Di ayat 13 dan di ayat 14-nya juga diceritakan, ya, ada jin yang berislam dan ada pula jin yang mencari jalan yang berbalikan dari berislam itu. Ada jin yang beriman, bahkan ada jin yang tidak beriman, ya. Jadi kalau kita simpulkan, memang jin itu ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Ada jin yang Islam dan juga jin yang tidak Islam. Ada jin yang beriman pada Al-Quran, pada Allah, dan ada pula jin yang ingkar, ya. Di sini saya cuma ingin menyampaikan bahwasanya jin itu tidak hanya negatif gitu, tetapi ada pula jin yang positif, gampangnya seperti itu, ya. Ada jin yang jahat, ada jin yang baik, ada jin yang beriman, ada jin yang ingkar, ada jin yang Islam, ada yang tidak, ya. Kalau kita simpulkan, ada jin yang baik dan ada jin yang tidak, ya.
Mari kita baca dulu ayatnya. Wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi fama yu'min bi rabbih fala yakhafu baghsaw wala rohaqah. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Qur'an, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak pula takut akan penambahan dosa dan kesalahan. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharru rasyada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Kemudian rekan-rekan sekalian, masalah yang kedua dan yang ini adalah inti ya. Disebutkan oleh orang tadi itu bahwasanya Nabi itu dekat dengan jin ya. Kemudian dinyatakan atau dipertanyakan mana di dalam Al-Qur'an yang sebuah ayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu dekat dengan Allah ya. Jadi seakan-akan dipersepsi jin itu jahat, kemudian Nabi dekat dengan yang jahat itu, dekat dengan jin ya. Ketika jin, Nabi digambarkan dekat dengan jin ya. Tetapi ketika dengan Allah yang itu maha baik ya, dipertanyakan mana ayat bahwasanya Nabi itu dekat dengan Allah, katanya seperti itu ya. Maka nanti kita akan menjawabnya ya. Yang pertama kita buka dulu ya, dia berdasar pada surat Jin surat 72 ayat 19 ya. Yang sudah saya baca di depan tadi ya, kita akan baca dulu ayatnya begini. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan sholat, hampir jin-jin itu mengerumuninya. Jadi di surat 72, surat Jin ayat 19 ini ya, di situ memang ada redaksi ya, kadu yakununa alaihi libada. Ketika Nabi Muhammad itu sholat ya, lah kemudian digambarkan hampir-hampir jin-jin itu mengerumuninya. Ya, kemudian dari redaksi ini disimpulkan, loh, itu Muhammad dekat dengan jin katanya ya. Hampir-hampir jin itu mengerumuninya. Kemudian disimpulkan, kata dia, itu buktinya Muhammad dekat dengan jin, katanya. Sangat jelas ayat itu menggambarkan Muhammad dekat dengan jin. Lah rekan-rekan sekalian, sebenarnya mari kita lihat ya, dari kata kadu ya. Kata kadu itu di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 24 kali ya. Kita akan menyimpulkan dari situ, benarkah Nabi itu dekat dengan jin berdasarkan kata hampir jin itu mengerumuninya. Ya, sebenarnya rekan-rekan sekalian, logika saja ya, ketika disebutkan hampir, ya contoh misalkan, Anda hampir merokok, kesimpulannya Anda merokok apa tidak? Ya tidak. Ya, kita cari kalimat yang lain. Anda hampir minum kopi. Kesimpulannya Anda minum kopi tadi apa tidak? Ya tidak. Wong cuma hampir. Ya, contoh lagi. Anda hampir olahraga. Apakah Anda olahraga? Ya tidak. Ya. Sama dengan ayat tadi. Hampir jin-jin itu mengerumuni Nabi. Berarti jin itu mengerumuni Nabi apa tidak? Ya tidak. Hampir jin-jin itu mendekati Nabi. Berarti jin itu dekat sama Nabi apa tidak? Ya tidak. Ya. Kalau kita, itu logikanya ya. Kalau kita coba di ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata kadu itu hampir ya. Misalkan dibuka di surat 2 ayat 20. Di situ disebutkan
ya, hampir petir itu menyambar penglihatan mereka, atau hampir saja petir itu menyambar mata mereka. Mata mereka tersambar oleh petir apa tidak? Ya tidak. Ya, kita buka ayat yang lain di surat 7, surat Al-A'raf ayat 150. Misalkan di situ digambarkan, ya, Nabi Musa itu ngomong pada saudaranya Harun, kaumnya Nabi Musa itu, kaumku hampir membunuhku. Berarti kaum itu membunuh Musa apa enggak? Ya enggak. Musa masih hidup apa enggak? Ya masih hidup. Ya, jadi hampir membunuh Musa, kaumnya itu berarti enggak membunuh Musa. Di ayat yang lain di surat 17 ayat 73, surat Al-Isra ayat 73 di situ disebutkan, ya, begini. Hampir saja wahai Nabi, mereka itu memalingkanmu dari apa yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Hampir kaumnya Nabi itu memalingkan Nabi dari Al-Qur'an. Faktanya Nabi terpaling apa tidak? Kesimpulannya, ya tidak. Ya. Kita buka lagi menggunakan kata kadu juga di surat 19 ayat 90, surat Maryam ayat 90, ya, disebutkan di situ, hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah, gunung runtuh karena ucapan mereka. Kesimpulannya rekan-rekan sekalian, apakah langit pecah karena ucapan mereka? Ya tidak. Apakah bumi terbelah karena ucapan mereka? Ya tidak. Hampir gunung runtuh karena ucapan mereka. Gunung runtuh apa tidak kesimpulannya? Ya tidak. Ya, jadi hampir, kata kadu, hampir di dalam Al-Qur'an itu sendiri itu menunjukkan tidak terjadi. Ya, kalau hampir di surat 72 ayat 19 yang dijadikan dasar bahwasanya Nabi dekat dengan jin, ya. Hampir jin itu dekat dengan Nabi. Berarti jin itu dekat apa enggak sama Nabi? Ya tidak. Ya, jadi kesimpulannya pernyataan yang pertama, Nabi dekat dengan jin dengan dasar surat 72 surat jin ayat 19 itu tidak tepat, baik secara logika maupun secara ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang pertama rekan-rekan sekalian, ya. Oke, sekarang yang kedua yang dipersoalkan, ya, katanya mana ayat yang menceritakan bahwasanya Nabi itu dekat dengan Allah? Mana ayatnya? Bahwasanya Nabi itu katanya dekat dengan Allah. Loh, begini rekan-rekan sekalian, ya. Mari kita baca rentetan ayat berikut ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi dekat dengan Allah. Ya, berikut. Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 194. Allah beserta orang-orang yang beriman. Quran surat 8 Al-Anfal ayat 91. Allah beserta kita, dibantu para malaikat yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Quran surat 9 ayat 40. Rekan-rekan sekalian, di rentetan ayat itu jelas sekali bahwasanya Allah beserta orang yang sabar, Allah beserta orang yang bertakwa, bahkan tidak hanya dekat lagi, ya. Di situ sudah jelas Allah itu bersama bahkan dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang sabar, ya. Sekarang pertanyaannya rekan-rekan sekalian, Nabi itu orang yang sabar apa tidak? Ya, Nabi itu orang-orang yang sabar, ya. Bahkan paling sabarnya orang yang sabar itulah Nabi. Ya. Pertanyaannya, Nabi orang yang bertakwa atau tidak? Ketika Allah menyatakan Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa, Nabi itu termasuk orang yang bertakwa apa tidak? Ya, jelas Nabi itu adalah orang yang bertakwa. Bahkan Nabi itu paling bertakwanya orang yang bertakwa, rekan-rekan sekalian, ya. Bahkan tadi disebutkan ketika Nabi itu beserta Abu Bakar diusir dari Mekah, sembunyi di goa, ya. Abu Bakar itu gemetar karena mau ditangkap oleh kafirin itu. Kemudian apa kata Nabi? La tahzan, janganlah bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita, kata Nabi. Ya kan?
Allah beserta kita, sudah beserta, sudah bersama. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara kualitas. Nabi itu dekat dengan Allah, bahkan sudah bersama dengan Allah. Ya, bukan hanya dekat lagi, tetapi sudah bersama. Bersama itu lebih dekat lagi. Ya, dari kata dekat itu sendiri. Ya, jadi ketika ditanyakan mana ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Nabi itu dekat dengan Allah, yaitu tadi sangat gamblang sekali, sangat jelas sekali, Nabi itu sudah bersama dengan Allah, baik secara fisiknya maupun secara kualitas spiritualnya, kualitas dirinya. Ya, itu sudah bahkan bukan hanya dekat lagi, tapi sudah bersama dengan Allah. Ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.